kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya perhatikan dulu tempat duduknya. Kalau ada sampah yang berserakan, silahkan ambil sampahnya. Mejanya yang belum rapi atau pakaiannya yang belum rapi, silahkan dirapikan. Sekarang silahkan ketua kelas pimpin doanya sebelum kita belajar. Setelah itu taqdimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qira'at doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang kita mengambil absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, siapa yang bisa membaca kata-kata di depan ini? Oke, silakan Ilham. Jika kita punya banyak harta, maka kita akan menjaga harta kita. Tapi kalau kita punya banyak ilmu, maka ilmu akan menjaga kita. Oke, syukran Ilham. Siapa yang bisa mengambil makna dari kata-kata ini? Ya, Ustazah. Oke, silahkan Iko. Maksudnya ialah jika kita mempunyai banyak harta, apakah kita yang akan menjaga harta itu atau harta itu yang menjaga kita? Tentu saja harta itu akan kita jaga. Tapi kalau kita punya banyak harta, maka apakah ilmu itu yang akan menjaga kita atau kita menjaga ilmu tersebut? Tentulah ilmu itu yang akan menjaga kita. Contohnya saja perintah salat. Dalam salat itu dapat diperintahkan kita untuk mengerjakannya, dan dengan salat tersebut kita dapat dijauhkan dari azab neraka. Oke, bagus. Aplaus untuk Aldo. Oke. Nah, jadi kata ini memberikan makna kepada kita bahwa jika kita mempunyai ilmu, jika kita mempunyai harta, maka kita yang akan menjaga harta tersebut. Tapi jika kita memiliki ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga kita. Makanya antum semua hari ini belajarnya harus giat dan rajin belajar, karena ilmu itu begitu pentingnya bagi kita, karena ilmu itu yang akan menjaga kita. Paham tuh? Kita melakukan tes kemampuan awal sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih lanjutnya. Silakan antum kerjakan untuk melihat kemampuan antum sebelum kita mempelajari materi ini. Ya.
kita yang lalu adalah tentang sholat. Oke, tentang sholat. Siapa yang tahu apa itu sholat? Nah, Ya, silakan. sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Oke, aplaus untuk Putra. Putra. Oke, berarti antum masih ingat materi kita minggu lalu yaitu mengenai tentang Sholat. sholat itu termasuk kewajiban, perintahnya wajib atau sunnah? Wajib. Sholat apa yang wajib? Sholat Nah, oke, sekarang kita masuk materi kita yang baru. Siapa yang tahu apa kira-kira materi kita hari ini? Oke, silakan. Tentang zikir. Oke, bagus, tentang zikir. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, tahu nggak antum apa itu kira-kira zikir itu? Apa? Menurut bahasa zikir itu berdoa kepada Allah SWT. Ada pendapat yang lain? Tidak? Tidak. Jadi, nah, apa sebenarnya zikir itu? Nah, sebelum kita memulai, sebelum lebih lanjutnya, nah kita pelajari apa itu zikir. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membacanya? Ini. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dalam memperhatikan video sumber belajar tentang zikir serta didik mampu menguraikan hakikat zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar secara baik dan benar. Yang kedua yaitu setelah kegiatan diskusi peserta didik mampu memerincikan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial secara baik dan benar. Yang ketiga yaitu setelah mempelajari sumber belajar tentang makna zikir, peserta didik mampu merumuskan hikmah, pelak dan benar. Yang keempat yaitu setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengaitkan pengaruh zikir dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kelima yaitu setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu membuat kaligrafi bacaan zikir dengan baik dan benar. Oke, syukuran Ado. Jadi ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini. Yang pertama itu antum nanti bisa menguraikan hakikat zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar secara baik dan benar. Yang kedua, antum bisa merincikan apa saja contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, antum nanti mampu merumuskan apa saja hikmah, kemudian mampu mengaitkan pengaruh zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir nanti kita akan membuat kaligrafi berkaitan dengan kalimat zikir. Itu dia nanti tujuannya pembelajaran yang akan kita capai. Oke, sekarang kita diskusi terlebih dahulu dengan teman kelompoknya untuk mendiskusikan materi kita ini. Silakan antum duduk per kelompok. Kelihatan nama-nama kelompoknya siapa saja? Oke, nah silakan sekarang bergerak duduk per kelompok. Kita ada 4 kelompok. Silakan sebelah kiri kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan sekarang bergerak. Oke, sudah duduk per kelompok? Sudah. Oke, sudah. Dan sekarang silakan diskusikan masing-masing kelompok sesuai dengan materinya masing-masing. Kelompok 1 itu tentang hakikat zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kelompok 2 tentang perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kelompok 3 tentang melaksanakan zikir dengan baik dan benar. Kelompok 4 tentang pengaruh zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan diskusikan masing-masing kelompok sesuai materinya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, nanti antum buat ringkasan dalam satu kelompok satu ringkasan, nanti presentasikan ke depan. Ada dengar semuanya? Dengar. Oke, silakan kerjakan. Oke, paham dengan materi kelompoknya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Bisa kita presentasikan? Bisa. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menguraikan hakikat zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar secara baik dan benar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hakikat zikir. Zikir secara bahasa merupakan ingat, sedangkan secara istilah merupakan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin bertanya? Ya, mengapa kita harus berzikir? Sebagaimana dalam pengertian tadi, yaitu sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Di sini. Oke, sekian mungkin hanya yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Dan sekarang kita lanjut untuk penampilan kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi diskusi kami, yaitu tentang contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Yang hasil diskusi kami yang pertama yaitu menghindari pertikaian antar teman, yang kedua yaitu menghormati orang tua, yang ketiga yaitu ramah terhadap siapa saja, dan yang keempat yaitu tidak berkata kasar kepada siapa saja. Baiklah, apakah ada pertanyaan bagi kelompok lain? Kenapa orang yang sering berzikir tapi dia jahat kepada orang lain? Contohnya menggunjing orang lain. Jawaban dari soal dari itu kelompok 3 akan saya jawab. Karena zikir hanya sekedar ucapan, tidak mengamalkan zikir tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, apakah ada pertanyaan lain? Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, sekarang silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hikmah melaksanakan zikir. Yaitu zikir adalah salah satu cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Saat orang berzikir, ia akan fokus pada kalimat zikir yang diucapkan sehingga dapat membantu menghilangkan kecemasan dan stres yang dirasakan. Dengan begitu seorang akan merasa lebih tenang dan damai. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekarang silakan kelompok 4 presentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila kami dari kelompok 4 akan memastikan pengaruh zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hati seseorang menjadi bersih. Yang kedua, zikir itu mengusir setan. Apabila seorang hamba mengingat Allah, setan akan bersembunyi. Yang ketiga, zikir menjadi penyebab perhatian Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, Ingatlah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Dengan demikian kehidupan kita sehari-hari akan tentram dan damai jika kita selalu berzikir kepada Allah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan kelompok 4? Tidak. Paham materinya? Paham. Silakan kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, jadi itulah hasil presentasi dari kelompok masing-masing kelompok sesuai
Nah, sekarang kita membahas tentang zikir. Nah, zikir itu dapat kita artikan atas dua segi. Yang pertama itu dari segi bahasa, dan yang kedua dapat kita artikan dari segi istilah. Nah, apa pengertian zikir dari segi bahasa? Nah, pengertian zikir dari segi bahasa itu dapat kita artikan sebagai ingat. Nah, sementara dari segi istilah yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengertian zikir secara istilah. Nah, sampai di sini paham tuh? Fahimna. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Ya, oke, bisa kita lanjut? Nah, sekarang di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, nah yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini salah satu dalil yang menyebutkan menyuruh bahwa kita agar berzikir kepada Allah. Itu dia. Kapan saja waktu kita untuk berzikir? Nah, jawabannya apa? Kapan saja? Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham sampai di sini? Paham. Nah, sekarang silakan antum buat di kertas HVS kalimat zikir. Silakan dibuat kaligrafinya. Bisa antum membuatnya? Bisa. Sudah belajar cara membuat kaligrafi? Sudah. Sekarang silakan dibuat. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, Ilham, coba ke depan lihatkan ke teman-teman. Apa kalimat zikirnya? Oke. Nah, kira-kira apa kalimat yang dibuat oleh Ilham? Allah. Nah, itu termasuk kalimat zikir? Ya. Oke, silakan kasih aplaus untuk Ilham. Nah, siapa lagi yang bisa? Siapa yang sudah selesai tadi? Coba lihatkan ke teman-teman. Oke, silakan. Kira-kira jelas? Ya, tidak jelas nih. Oke, dah nggak apa-apa. Nanti perbaiki lagi, mungkin dikasih warna biar jelas sama temannya ya. Dah. Silakan kasih aplaus untuk yang mana? Inilah materi kita, yaitu berkaitan tentang zikir. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Oke, silakan Aldo. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu tentang zikir. Zikir dapat diartikan ada dua kelompok, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa itu artinya ingat, sedangkan istilah yaitu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang zikir ini telah dijelaskan oleh Allah, telah difirmankannya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang sebagaimana artinya, hai orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir dia yang sebanyaknya. Itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, syukran Aldo. Silakan kasih aplaus untuk Aldo. Nah, baik, jadi itulah materi kita hari ini, yang mana zikir itu dapat kita artikan atas dua segi. Yang pertama dari segi Bahasa. yang kedua dari segi Istilah. Yang mana pengertian zikir ini dari segi bahasa dapat kita artikan sebagai nah, yang kedua dari segi istilah yaitu mengingat Allah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sebagaimana diperintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Nah, jadi kita harus sering-sering berzikir. Paham tuh? Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk tugas di rumah, silakan
antum kerjakan dalam buku latihan halaman 43 dalam buku Pendidikan Agama Islam. Nah, kerjakan latihan uji kompetensi 1 yang ada di dalam buku latihannya. Minggu depan dikumpulkan kembali. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, sampai di sini materi kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil